saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya apakah jelas terdengar? Jelas, Bu. Oke, terima kasih. Baik, kita langsung saja mulai karena kuisnya pun udah saya buka dari jam 4 tadi. Jadi mudah-mudahan sudah selesai dikerjakan. Baik, materi kita pada hari ini yaitu tentang masih lanjutan ya, jadi masih terkait erat dengan perancangan ya, proses perancangan. Nah, mungkin nanti seperti minggu lalu ada yang bertanya, kenapa tidak langsung kita implementasikan dalam basis datanya. Ya memang biasanya ya pada tahun-tahun lalu itu biasanya pada pertemuan ke-5 ini biasanya udah langsung saya jelaskan ya terkait dengan bagaimana cara implementasinya. Nah, namun pada tahun ini saya sedikit mengubah materi ya, jadi makanya saya uploadnya tuh satu persatu per minggu karena materi teorinya ini ada sedikit yang saya ubah. Kenapa? Karena saya ingin lebih menekankan lagi pada apa istilahnya ya, pada proses analisis keperluan dan perancangannya. Jadi kalau pada tahun-tahun sebelumnya saya apa namanya ya, langsung to the point, ini IRD-nya, ini cara kita buat IRD, kemudian cara kita ubah ke tabel basis data. Nah, namun ternyata dengan seperti itu ya, saat kalian ingin membuat kasus yang sebenarnya, misalnya nanti belajar di RPL ya, rekayasa perangkat lunak, nah itu malah menjadi kesulitan. Kenapa? Karena tidak dimulai dari step by step ya, langkah per langkah. Makanya tahun ini ada sedikit perubahan ya, supaya lebih paham lagi proses perancangan ini seperti apa. Oke, baik. Jika ada yang ingin bertanya, langsung saja boleh ditanyakan materi kita pada hari ini, ya, analisis keperluan dan pemodelan data. Ya, langsung saja ditanyakan, boleh langsung ataupun via chat. Bu, Ya, oke. saya Bu masih kurang paham di bagian view integration-nya, Bu. Cara melihat data-data yang tuh, yang apa, kayak double itu, cara menyatukannya. Iya, Bu. Oke. View integration. Nah ya. Ini ya. Oh, ini ya. Nah, jadi ya view integration. Nah, kita kembali lagi ke awal. Nah, ini yang paling penting. Nah, jadi dari alur ini kita mulai dari analisis keperluan. Jadi keperluan apa saja yang kita perlukan sewaktu kita akan mendesain suatu basis data, kemudian barulah kita mulai masuk ke desainnya. Yang pertama sekali kita modelkan. Jadi biasanya antara analisis keperluan sama perancangan membuat model ini seperti apa namanya ya, berkait ya. Jadi kita identifikasikan, nah kita buat pemodelannya seperti apa. Nah, sewaktu kita melakukan proses pemodelan ini ya, jadi sewaktu kita memodelkan suatu kasus yang ingin kita rancang ya. Nah, bisa saja nanti perancangan tersebut tidak hanya melibatkan satu orang saja, jadi bisa saja lebih dari satu orang. Nah, seperti misalnya software developer ya, jadi tidak hanya satu, bisa saja ada 2 atau 3 orang yang saling bekerja sama untuk melakukan proses perancangan ini. Nah, jadi masing-masing itu anggaplah misalnya ada 3 orang. Nah, ada 3 orang ini masing-masing dibagi tugas. Nah, satu orang bagian A, satu orang bagian B, satu orang bagian C. Jadi masing-masing itu akan mewawancarai setiap pengguna pada bagian yang ditugaskan. Nah,
kemudian sesudah mereka mewawancarai pengguna-pengguna tersebut, ya mereka definisikanlah kira-kira keperluannya apa saja. Kemudian dibuatlah modelnya, ya model ini maknanya dalam bentuk rancangan diagramnya, apakah itu IR diagram, apakah itu UML diagram, ya. Nah, di sini yang kita bahas hanya IR diagram saja. Nah, jadi dari 3 orang tadi itu masing-masing buat versinya sendiri. Ya, misalnya si A, nah itu dia buat versi pemodelan yang dia buat versi dia sendiri sesuai dengan yang dia definisikan, si B juga seperti itu, si C juga seperti itu. Nah, sehingga apa? Sehingga sewaktu kita lihat, nah ternyata kok beda-beda. Nah, ya bukannya berarti beda 100% ya, tapi ternyata ada hal-hal yang berbeda. Nah, sehingga apa? Nah, sewaktu digabungkan ya, jadi kan model yang dibuat pada awalnya ini 3 orang, dia akan memodelkan 3 bagian, 3 apa istilahnya ya, untuk 3 user yang berbeda. Nah, karena ternyata ketiganya itu berbeda, ya akhirnya sewaktu digabungkan ya nggak matching ya, tidak bisa kita gabungkan. Nah, sehingga apa? Ada proses. Nah, ada proses yang seperti ini. Jadi kalau single view itu makanya hanya 1 orang saja yang terlibat, ya berarti langsung saja tidak ada masalah, langsung diubah ke bentuk tabel SQL. Nah, namun kalau misalnya multiple view, nah ini yang saya maksud tadi, ada kira-kira ada 3 orang, kan beda-beda ya, beda-beda view, beda-beda pendapat terkait dengan masalah yang ingin dikaji. Nah, sehingga apa? Maka dia harus melalui proses yang kita sebut sebagai integrate view atau view integration. Jadi tampilan setiap orang tadi itu digabungkan, ya, digabungkan nanti dalam akan menjadi satu skema yang besar, ya, satu skema yang global yang mencakup semua perancangan basis data yang mereka lakukan. Nah, itu asal-muasalnya kenapa ada view integration. Oke, nah kemudian jadi ya seperti tadi saya jelaskan bahwa view integration ini penting dilakukan jika ada banyak view. Nah, kenapa bisa ada banyak view? Karena bisa saja tidak hanya 1 orang saja yang bekerja untuk merancang basis data, ada beberapa orang sekaligus. Nah, sehingga apa? Yang perbedaan tadi ya harus kita integrasikan, ya harus diintegrasikan supaya menjadi satu skema yang nyambung istilahnya. Jadi jangan sampai beda-beda. Misalnya satu perusahaan itu beda-beda nanti basis datanya, kan nggak mungkin. Ya, jadi tetap harus kita samakan supaya basis datanya itu bisa saling terkoneksi antara satu user dengan user yang lain. Nah, sehingga ya, nah di sini diberikan contohnya. Jadi contohnya misalnya, nah, contoh perbedaan view di sini seperti divisi penjualan. Nah, kalau orang jual barang kan biasanya dia hanya sekadar melihat suatu produk kan. Nah, jadi kalau misalnya dia melihat produk ya berarti itu adalah suatu barang atau item yang harus dijual. Nah, namun kalau produk tadi itu dilihat dari sisi bagian engineering-nya atau bagian pembuatannya, ya berarti mereka tidak melihat produk sebagai sesuatu hal yang akan dijual, tapi mereka akan melihatnya sebagai produk itu merupakan output-nya atau merupakan hasil dari part-part. Nah, jadi bagian-bagian yang kalau digabungkan, nah itu akan menjadi suatu produk. Ya, biasanya itu kalau contoh seperti ini itu akan sering kita lihat pada suatu pabrik. Nah, misalnya pabrik untuk membuat kendaraan, ya, pabrik membuat kendaraan. Nah, kalau bagian penjualannya ya dia bagian marketing aja, dia lihat mobil ini jenisnya apa, mereknya apa, harganya berapa, tahun dibuatnya kapan ya. Jadi dia hanya akan melihat produk itu sebagai sesuatu hal yang perlu untuk dijual. Nah, tapi kalau yang bagian pembuatannya apa? Ya bagian pabriknya lah istilahnya ya. Nah, dia akan melihat bahwa mobil itu ya bagaimana proses pembuatannya. Ya, apa alurnya?
saat dibuat. Apa saja komponen-komponen yang diperlukan untuk menghasilkan satu mobil yang jadi yang bisa dipasarkan. Nah, jadi itu makna daripada perbedaan view sehingga perlu diintegrasikan ya, sehingga perlu kita gabungkan. Nah, perbedaan ini nanti juga bisa terkait dengan perbedaan kardinalitas. Nah, jadi memang banyak hal yang nanti bisa berbeda. Sehingga sewaktu kita gabungkan tadi kita lihat, nah kira-kira apa yang ingin kita samakan, ya. Nah, di sini seperti di sini aja contohnya ya. Misalnya di sini perbedaan view-nya ini pada order. Nah, ternyata kalau kita lihat di sini ordernya itu ada bisa 3 hal di sini, bisa sebagai entitas, bisa sebagai relasi, dan juga bisa sebagai atribut. Nah, beda-beda. Jadi istilahnya beda orang ya, beda view ya, beda orang beda view. Seperti kalian juga kan misalnya melihat sesuatu masalah bisa saja berbeda ya prinsipnya, berbeda pemahamannya. Jadi inilah dia tujuan daripada view integration. Oke, nah kita lihat contohnya ya. Nah, jadi contohnya nanti akan mengikuti setiap langkah ini. Jadi ada 3 langkah. Nah, yang pertama sekali kita bandingkan dulu. Nah, kan tadi ada beberapa orang ya yang bekerja, masing-masing view-nya bisa beda-beda. Nah, kita bandingkan view yang dihasilkan tadi. Nah, sewaktu kita bandingkan, ya kemudian kita identifikasikan. Nah, kata kuncinya di sini adalah identifikasikan kira-kira pada bagian mana yang bermasalah, konfliknya itu di mana, bagian mana yang salah. Nah, bukan yang salah ya, pada bagian mana yang kira-kira tidak sama ya, tidak sama persepsinya, sehingga perlu kita samakan. Nah, sehingga sesudah kita identifikasi, langkah berikutnya itu kita sesuaikan. Nah, jadi yang berbeda tadi ya, yang berbeda tadi itu kita sesuaikan, kita samakan ya untuk mengatasi konflik. Nah, baru berikutnya kalau sudah kita sesuaikan, baru kita gabung ya, kita gabung semua skema tadi menjadi satu skema yang komplit ya, yang global istilahnya. Oke. Nah, tahap pertama ya, sewaktu kita bandingkan, nah biasanya langkah pertama itu kita melihat penamaannya. Jadi kan yang namanya entitas, atribut, itu kan ada namanya ya, relasi, kan ada namanya. Nah, jadi kita lihat penamaannya. Nah, kita lihat apakah ada yang sinonim, ya, ada yang sinonim, dan juga apakah ada yang homonim. Nah, sinonim ini bermakna udah pada masuk semua belum ya? 68 orang cuma. Oke. Nah, sinonim ini bermakna penamaannya itu beda. Jadi sebetulnya itu satu konsep yang sama, tapi ternyata dinamakan beda-beda. Ya, misalnya kalau contoh di sini itu produk dengan item. Ya, kalau divisi penjualan itu mungkin menganggap itu akan menjadi suatu produk yang akan dijual. Nah, mungkin kalau divisi engineering itu berpendapat itu merupakan suatu item barang yang dibuat dengan menggunakan part-part seperti ini. Nah, sebetulnya waktu kita bandingkan, ternyata konsepnya itu sama. Ya, jadi maknanya antara produk dengan item itu mirip, cuman dinamakan berbeda. Ya, ataupun misalnya contoh lain itu kalau sinonim. Nah, kalau homonim ya, kalau homonim ini berarti namanya sama, jadi kebalikannya. Jadi penamaannya sama, tapi ternyata berbeda konsepnya. Misalnya ya, seperti pada produk. Jadi pada produk dibuatlah atributnya itu nomor produk. Nah, tapi ternyata pada view pertama, nomor produk yang dimaksud itu adalah nomor modelnya. Nah, pada view yang kedua, ternyata nomor produk yang dimaksud itu adalah nomor serialnya. Nah, kan beda-beda jadinya. Ya. Jadi, padahal namanya sama-sama nomor produk, tapi ternyata maknanya itu berbeda pada view pertama dengan view kedua itu maknanya berbeda. Nah, kalau ada kasus homonim seperti ini, maka sebaiknya kita bedakan namanya. Jadi jangan pakai nama sama. Jadi jangan pakai nama
sama-sama nomor produk, ya. Sebaiknya langsung kita bedakan supaya sesuai dengan makna aslinya. Jadi kalau memang makna aslinya itu adalah nomor model, ya berarti kita buat aja nomor model. Nah, kalau misalnya makna aslinya itu adalah nomor serial, kita buat nomor serial, ya, supaya langsung fokus ke data apa nanti yang akan disimpan. Oke, nah kemudian, konflik berikutnya itu biasanya pada kata kunci, ya, misalnya pegawai, ya, pegawai itu kadang-kadang pegawai ada yang baru masuk. Oke, maaf, tadi ada gangguan sedikit. Oke, saya lanjutkan. Nah, berikutnya adalah konflik pada kata kunci. Nah, jadi waktu kita bandingkan antara view 1 dengan view 2, sewaktu kita lihat pada view 1 itu ada entitas pegawai. Pada view 2 juga ada entitas pegawai. Nah, pada view pertama anggaplah entitas, misalnya seperti ini ya. Jadi ada dua entitas. Ada dua entitas. Pada view pertama ada atribut ada entitas pegawai, kemudian kata kunci yang digunakan adalah ID. Nah, kemudian pada view yang kedua kata kunci yang digunakan itu misalnya KTP-nya, ya kan, nomor KTP kan unik ya, jadi juga bisa digunakan sebagai keyword atau kata kunci atau atribut kunci. Nah, jika seperti ini, nah ini perlu kita samakan. Nah, jika konflik seperti ini, maka kita harus pilih satu saja kata kunci yang konsisten. Jadi kalau misalnya pegawai pada view pertama pakai ID pegawai, view kedua pakai nomor KTP, nah sekarang kita pilih, sekarang kita mau pakai apa nih waktu kita gabungkan. Nah, kalau misalnya sesudah kita diskusi, ya sesama perancang basis data kita diskusi, oh ternyata yang paling cocok itu adalah menggunakan ID pegawai. Oke, akhirnya kita gunakanlah ID pegawai pada view 1. Juga demikian halnya pada view 2 kita ganti KTP ini menjadi ID pegawai. Ya, jadi langkahnya seperti itu. Kemudian konflik berikutnya sewaktu kita bandingkan itu adalah perbedaan kardinalitas. Nah, anggaplah pada view pertama ada relasi. Nah, relasinya sama. Ya, view pertama itu 1 ke N. Pada view kedua, anggaplah relasinya itu adalah M ke N. Ya kan beda ya. Nah, padahal entitas yang berelasinya itu ternyata sama. Nah, jika muncul keadaan seperti ini, ya, maka cara mengatasinya, kita akan memilih kardinalitas yang lebih umum. Nah, apa makna lebih umum? Kita akan memilih yang lebih banyak yang lebih banyak akan saling berelasi. Jadi maknanya many to many. Ya, jadi di antara 1N dengan M ke N, ya kita akan milih yang M ke N. Nah, itu konflik-konflik yang bisa terjadi. Nah,